Functional programming atau pemrograman fungsional adalah paradigma pemrograman yang didasarkan pada fungsi. Bagian penting dari pemrograman fungsional adalah fungsi tingkat tinggi atau high order function. Fungsi tingkat tinggi menggunakan fungsi lain sebagai argumen atau mengembalikannya sebagai hasil. Pemrograman fungsional berupaya menggunakan fungsi murni atau pure function. Fungsi murni tidak memiliki efek samping dan mengembalikan nilai yang hanya bergantung pada argumennya. Sebagai contoh, pada fungsi matematika, choose x untuk nilai x yang sama akan selalu mengembalikan hasil yang sama. Lalu karakteristik fungsional programming. Map dan filter. Yang pertama, map dan filter. Pemrograman fungsional tidak melakukan iterasi dalam struktur data seperti list, stack, dan lain-lain. Untuk melakukan iterasi terhadap data, teknik yang digunakan biasanya dengan fungsi map dan reduce. Fungsi map akan mengambil sebuah fungsi dan menetapkan sebuah list sebagai argumennya. Fungsi filter akan mengeliminasi list yang tidak sesuai dengan kondisi fungsinya. Lalu B, lambda. Lambda expression di Python adalah sebuah ekspresi untuk membuat fungsi. Dengan lambda, kita bisa membuat fungsi tanpa nama atau dikenal juga dengan anonimus. Paradigma lain yang sangat populer adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Objek dibuat menggunakan kelas, yang sebenarnya merupakan titik fokus OOP. Kelas mendeskripsikan akan menjadi apa objek itu, tetapi terpisah dari objek itu sendiri. Dengan kata lain, kelas dapat dideskripsikan sebagai cetak biru, deskripsi, atau definisi objek. Kita dapat menggunakan kelas yang sama sebagai cetak biru untuk membuat beberapa objek berbeda. Karakteristik Object Oriented Programming. A. Kelas. Kelas dibuat menggunakan kata kunci, class, dan indentasi blok yang berisi kelas, metode yang merupakan fungsi. Berdasarkan penjelasan dua orang sebelumnya, maka terdapat perbedaan antara functional programming dan object-oriented programming. Pada functional programming, paradigma pemrograman ditekankan pada penggunaan fungsi, di mana setiap fungsi melakukan tugas tertentu. Sedangkan pada OOP, paradigma pemrograman didasarkan pada konsep berorientasi objek. Kelas digunakan saat instansi si objek dibuat. Kemudian, pada functional programming, elemen fundamental yang digunakan adalah variabel dan fungsi. Data di dalam fungsi tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Sedangkan pada OOP, elemen fundamental yang digunakan adalah objek dan metode, dan data yang digunakan masih bisa diubah. Pada functional programming, digunakan fungsi murni atau pure function, yaitu fungsi yang hanya menyampaikan nilai bergantung pada argumen yang diterimanya. Sedangkan pada OOP, ia mengenkapsulasi fungsionalitas menggunakan kelas. Pada functional programming, ia mengikuti model pemrograman deklaratif. Pemrograman deklaratif fokus pada apa dibandingkan dengan bagaimana. Esensi dari pemrograman deklaratif yaitu mendeskripsikan suatu hal tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Contoh fungsi pada functional programming yang merupakan pemrograman deklaratif yaitu fungsi filter yang menerima masukan berupa fungsi dan list yang akan difilter dan mengembalikan keluaran berupa list yang sudah difilter menggunakan fungsi yang kita berikan sebelumnya. Sedangkan pada OOP, ia mengikuti model pemrograman imperatif. Pada functional programming, ia mendukung pemrograman paralel, yaitu teknik pemrograman yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam satu komputer atau banyak komputer yang saling terhubung. Sedangkan pada OOP, ia tidak mendukung pemrograman paralel. Pada functional programming, statement dalam fungsinya tidak perlu mengikuti urutan tertentu saat dijalankan. Sedangkan pada object-oriented programming, statement harus mengikuti urutan tertentu saat dijalankan, misalnya bottom-up approach atau pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up ini yaitu semua submasalah yang mungkin diperlukan diselesaikan terlebih dahulu dideklarasikan, lalu digunakan untuk membangun solusi untuk masalah yang lebih besar. Kemudian, pada functional programming, ia tidak memiliki penentu akses atau akses modifier apapun. Sedangkan pada OOP, ia memiliki beberapa penentu akses, misalnya public, private, dan protected. Karena hal ini, pada functional programming tidak memungkinkan untuk penyembunyian data atau data hiding, sehingga keamanan tidak diandalkan. Sedangkan pada OOP, karena ia memiliki 3 akses modifier, ia menyediakan mekanisme penyembunyian data sehingga keamanan dapat diandalkan.
Pada kesempatan ini, saya akan membahas game tic-tac-toe yang menerapkan functional programming. Di sini kita lihat, variable available menerapkan fungsi map dan fungsi lambda yang merupakan high order function pada functional programming. Kemudian, dari jalannya program ini, terdapat beberapa fungsi yang telah dideklarasikan, di mana fungsi ini merupakan for function yang menerima argumen dan mengembalikan nilai sesuai dengan argumen yang diterimanya. Fungsi pertama yang dijalankan di sini tampak yaitu fungsi random player. Fungsi random player akan mengembalikan nilai berupa indeks peserta yang nantinya akan bermain lebih dulu. Kemudian, player akan diset pada player yang indeksnya telah didapatkan sebelumnya. Nilai game on akan diset true, dan selama game on maka permainan akan berjalan. Fungsi selanjutnya yang dijalankan yaitu fungsi display board yang berfungsi untuk menampilkan papan tic-tac-toe, yaitu papan yang tersedia dan papan gerakan yang telah terjadi. Kemudian, player akan melakukan choice dengan pemanggilan fungsi player choice, di mana fungsi player choice ini akan menyimpan posisi yang telah ditentukan oleh pengguna. Kemudian, player choice tadi akan diset ke fungsi place marker, di mana position tadi menjadi argumen keempatnya. Fungsi place marker ini berfungsi untuk mengubah nilai variabel available dan the board sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan user sebelumnya. Place marker. Kemudian, setelah proses tadi berjalan, maka akan dilakukan pengecekan terhadap papan yang telah tersedia dengan menggunakan fungsi wincheck. Pada fungsi wincheck ini berfungsi untuk mengecek apakah peserta memungkinkan untuk menang atau belum. Di sini terdapat 8 keadaan yang memungkinkan seseorang menang pada tic-tac-toe, yaitu 3 vertikal, 3 horizontal, dan 2 diagonal. Jika wincheck bernilai true, maka game on akan false, dan the board akan di-reset ke awal. Jika tidak true, maka dilakukan full board check. Fungsi full board check ini berfungsi untuk mengecek list yang terdapat dari fungsi the board. Jika pada nilai the board tadi masih ada yang belum kosong, maka berarti permainan masih akan dilanjutkan. Sedangkan jika tidak, maka permainan seri. Kemudian, jika tadi nilai salah, maka indeks tadi akan berubah dan pemain akan bermain ke pemain selanjutnya. Nah, kemudian akan ditampilkan opsi menggunakan fungsi replay. Fungsi replay ini berfungsi untuk meminta pengguna ingin memainkan ulang permainan atau tidak. Jika peminta ingin memainkan ulang permainan, maka while akan terus berjalan dan permainan dilanjutkan. Jika tidak, maka permainan akan berhenti yang ditandai dengan command break.